Shalom semuanya. Pernahkah Anda berdoa dalam keadaan putus asa? Dalam keputusasaan kita berpikir bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan sesungguhnya memang betul, di tengah masalah yang datang bertubi-tubi, di mana kita sudah tidak mampu lagi mengatasinya, seakan tidak ada lagi jalan keluar, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, sebab Tuhan adalah pengendali alam semesta. Dia sanggup memberikan jalan keluar kepada kita dengan mujizatnya yang ajaib. Ketika satu orang telah ditolong, kita berharap kita pasti akan ditolong. Namun terkadang Tuhan tampaknya diam. Kita telah berdoa, menaikkan permohonan kita, dan mengakhirinya dalam nama Yesus. Tetapi pertolongan ajaib Tuhan yang kita harapkan belum kunjung tiba. Apakah Tuhan tuli? Apakah Tuhan itu sungguh ada? Jika ada, pastinya Dia telah melupakan saya. Begitulah pikiran-pikiran negatif mulai muncul di kepala kita, menambah rasa putus asa di dalam hati. Tetapi apakah benar begitu? Bukankah firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Yeremia 29 ayat 12 tertulis. Tetapi mengapa kita sudah berseru secara tulus, namun Tuhan tidak mau mendengar? Maka di video ini kita akan membahas 4 langkah terpenting yang harus ada di dalam doa kita, di mana keempat langkah yang dari Alkitab ini harus Anda hafal dan jangan sampai terlupakan sampai kapanpun, sebab keempat langkah ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita berdoa dengan cara ini, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya, amin. Langkah pertama, kehadiran Tuhan. Doa hadir sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Layaknya percakapan biasa, doa takkan bermakna tanpa kehadiran lawan bicara. Oleh karena itu, mengundang kehadiran Tuhan menjadi langkah awal untuk membangun doa yang akan didengar Tuhan. Bayangkan jika Anda ingin berbicara dengan seseorang, namun orang itu tak ada di sana. Percakapan pun takkan terjadi. Sama halnya dengan doa. Tanpa kehadiran Tuhan, doa hanyalah gumaman tak bertuan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana hati dan pikiran yang tenang sebelum berdoa. Jauhkan segala gangguan dan fokuslah pada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini berbicara soal keintiman antara Anda dengan Tuhan. Kuncinya adalah fokus hanya kepada Tuhan. Lupakan segala hal yang melintas di dalam pikiran Anda. Lalu seperti yang pemazmur tulis, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 2-3. Kita harus segera fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan, semuanya demi untuk mengundang kehadiran Tuhan. Lalu kita masuk ke langkah kedua, sikap hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita, bukan kata-kata kita, bukan pula perbuatan kita, sebab kita akui bahwa kita masih sering berbuat salah. Tuhan melihat hati. Apakah kita membutuhkan Tuhan? Apakah kita menyesali perbuatan-perbuatan kita? Apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Ingatlah ayat ini. Percayalah bahwa Tuhan hadir ketika kita memiliki kerendahan hati. Hati yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati
orang-orang yang remuk. Ceritakan permasalahan Anda kepada Tuhan, meskipun Dia sudah mengetahuinya. Lalu minta ampun akan kesalahan-kesalahan Anda. Ampuni pula orang-orang yang telah menyakiti Anda. Lalu sungguh-sungguh berkomunikasi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan benar-benar lebih melihat hati kita yang penuh kasih, bukan kata-kata yang banyak. Setelah itu, kita masuk ke langkah ketiga, percaya. Sepanjang perjalanan kita menelusuri lembaran-lembaran Alkitab, satu tema sentral terbaca dengan jelas, kepercayaan. Bagi Tuhan, percaya bukan sekedar keyakinan buta, melainkan fondasi kokoh yang menopang hubungan manusia dengan Tuhan. Yesus berkali-kali mengingatkan kita untuk percaya. Percaya di saat kita belum melihat, percaya di saat kita belum mengerti. Ibrani 11 ayat 6 tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman percaya merupakan hal yang harus kita punya ketika kita sedang berdoa. Tanpa percaya, doa kita bagaikan anak kecil yang merengek kepada orang tua tanpa memahami kasih dan kebijaksanaan mereka. Kepercayaan kepada Tuhan menumbuhkan rasa aman dan damai di hati, mengantarkan kita pada penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Yakobus 5 ayat 15 tertulis, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Percayalah, Tuhan kita adalah Bapa sejati bagi kita, tidak akan pernah meninggalkan kita yang telah percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Tak peduli seberapa besar kesalahan kita, asalkan kita mempunyai hati yang hancur dan iman percaya, maka Tuhan akan mendengarkan segala doa kita. Karena ketika berdoa dalam nama Yesus, kita mengakui otoritas dan karya penyelamatannya. Kita menyadari bahwa doa kita sendiri terbatas, namun melalui pengorbanan Yesus, kita memperoleh akses langsung kepada Bapa. Kesungguhan hati juga penting daripada sekedar mengucapkan dalam nama Yesus dan percaya. Maka, hubungan antara langkah kedua dan ketiga itu benar-benar penting. Sikap hati dan iman percaya harus kita miliki agar doa kita tidak kering, melainkan hidup dan didengar oleh Tuhan. Tetapi ada satu langkah terakhir yang harus terus kita ingat. Langkah keempat, ketaatan. 1 Yohanes 3 ayat 22 tertulis, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kehidupan orang percaya tak lepas dari ketaatan. Kita dipanggil untuk menaati firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mengapa ketaatan sangat penting di mata Tuhan? Karena jika kita berusaha mau hidup taat, meskipun banyak jatuh bangun, kita telah menunjukkan ke Tuhan bahwa kita punya keinginan untuk berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika berdoa sebagai langkah terakhir, kita harus mentaati apa yang Roh Kudus perintahkan ke dalam hati kita. Kita harus belajar mendengarkan suara Roh Kudus dan taat jika Roh Kudus mengingatkan kita tentang suatu hal yang harus kita kerjakan. Roh Kudus adalah Roh Allah yang tinggal dalam diri orang percaya, yaitu kita semua. Dia adalah pemandu dan penguat kita dalam perjalanan hidup ini. Salah satu peran penting Roh Kudus, seperti kata Yesus, adalah memberikan dorongan dan arahan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita, dan kita harus mendengarkan serta menjalankannya. Bahkan ketika Roh Kudus mendorong Anda untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru yang sejalan dengan kehendak-Nya, Anda harus taati. Atau misal Roh Kudus mengingatkan Anda untuk mau mengampuni atau menolong orang, jika tiba-tiba orang tersebut muncul di dalam pikiran Anda. Intinya, Roh Kudus akan berbicara secara pribadi di dalam hati Anda, dan Anda harus mentaatinya. Bahkan dikatakan ketaatan adalah kunci untuk membuka pintu janji-janji Tuhan kepada kita. Ulangan 5 ayat 33 tertulis, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jika kita mematuhi tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita
akan diberkati. Sebagai penutup, Tuhan berkuasa untuk mengubah keadaan kita. Tidak peduli atas ketidakadilan yang kita terima, masalah yang kita hadapi, dan kesalahan yang kita sudah buat. Sebab perjuangan kita itu juga melawan penguasa-penguasa di udara dan roh-roh jahat yang sering mengganggu hidup kita. Selalu ada harapan bahwa situasi kita akan berubah menjadi baik kembali ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan jawab. Seperti yang sudah dibahas keempat langkah ini, harus kita praktekkan ketika berdoa, terutama di dalam keadaan putus asa. Dimulai dari mencari tempat yang tenang dan tersembunyi. Jauhkan dari gangguan agar fokus tertuju pada Tuhan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mencurahkan isi hati dan membangun koneksi yang intim dengannya. Kemudian segera puji dan sembah Tuhan untuk mengundang kehadirannya. Ekspresikan rasa syukur atas segala berkat dan kasih-Nya, meskipun dalam situasi sulit. Ingat, Tuhan melihat hati. Tunjukkan bahwa hati kita benar-benar mengasihi Tuhan. Lalu panjatkan segala permintaan kita. Jelaskan situasi yang sedang kita hadapi. Betapa sedang frustasinya kita. Minta ampun atas segala kesalahan kita. Dan kita juga ampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Lalu doakan dalam nama Yesus. Dan harus langsung percaya. Setelah itu, dengarlah suara Roh Kudus. Apakah berbicara di dalam hati kita? Dia bisa berbicara melalui hati nurani, perasaan, atau ide-ide baru. Taati arahan yang Anda yakini berasal dari Roh Kudus. Akhir kata, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita harus sering berdoa meskipun sedang senang, terlebih ketika sedang putus asa. Kita harus berdoa secara konsisten agar kita dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan menerima pertolongannya dalam setiap situasi. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.